Tanah bukan cuma soal jengkal buat menanam, namun juga muasal berkah dari Yang Maha Kuasa. Adab kepada leluhur terus terjaga, ucap syukur terus terpanjatkan. Warga Sembaluhun percaya gemah ripah ladang mereka mesti disikapi dengan cara yang takzim. Cara yang mewujud dalam tradisi yang lazim dikenal dengan sebutan ngayu-ayu. Ini kaulanai fakir miskin turun tangan dan saudara tu ingatul lapar gula balana itu pun desa Puspakar. Udara desa Sembahulun Bumbung masih berselimut kabut. Namun Suryani sudah bergegas menuju ladang. Hawa dingin yang merambat tak ia rasakan. Suryani tak ingin tersalip oleh hujan yang bisa tiba-tiba turun di tengah hari. Suryani adalah satu dari banyaknya warga Sembahulun Bumbung yang memilih menjadi petani bawang putih. Bawang putih dan padi merah adalah andalan agrari di bumi petilasan Raden Majapahit ini. Sudah sejak kecil, Suryani bergelut dengan arit dan cangkul di ladang. Ia paham betul cuaca, tanah, dan bibit seperti apa yang bisa menghasilkan bawang putih bernilai jual tinggi. Bagi Suryani, kesuburan tanah dan hasil panen melimpah yang ia peroleh tak lepas dari upacara ngayu-ayu. Bagi Suryani, ngayu-ayu adalah upacara sakral yang akan berpengaruh pada hasil panennya nanti. Ia tak ingin ada prosesi ritual yang terlewat. Dalam ritual 3 tahunan ini, Suryani bertugas meniup suling preret untuk mengiringi ritual. Bagi masyarakat desa Sembahulun Bumbung, Lombok Timur, ladang di kaki Gunung Rinjani adalah sumber penghidupan utama. Bagi Suryani, ngayu-ayu bukan sekedar upacara adat 3 tahunan. Menurutnya, setiap petani di Sembahulun Bumbung harus meyakininya ketika turut serta dalam upacara. Kalau nggak ikut ngayu-ngayu, panennya nggak bagus atau nggak bisa gagal panen gitu. Ya tergantung kalau kita percaya memang percaya di ngayu-ngayu itu, terus kita tidak lakukan itu, pasti ya penghasilan kita kurang. Orang Sembahulun Bumbung meyakini ngayu-ayu adalah bentuk syukur atas segala anugerah alam yang subur dari Sang Pencipta. Pasalnya, menurut Babat Sembahulun, dalam kitab perjalanan Raden Haryapati dan Mangunjaya, bumi Sembahulun awalnya adalah rawa-rawa yang tak bisa ditanami. Kalau kita pikir, begitu banyak penduduk, baik itu dari luar yang masuk ke desa Sembahulun Bumbung,
kalau kita lihat itu non-stop penghasilan. Sembalun ini termasuk umumnya sembalun yang masuk ke kemari untuk mengeluarkan hasil buminya, termasuk yaitu seperti sayur mayur, bawang putih dan lain sebagainya, itu non-stop. Tidak ada henti-hentinya. Ada harap dan doa dalam setiap ayunan cangkul para petani bumi Sembahulun Bumbung. Harap akan cuaca yang bersahabat, doa atas setiap batang sayur yang ditanam agar menjadi hasil panen yang melimpah. Begitu pula ngayu-ayu, ada harapan dalam doa yang kusyuk di setiap prosesi. Untuk ucap syukur atas berkah suburnya tanah Sembahulun. Bagusing warna tabe wala kesa kini ngunjing ulang sakini ngucap samia iling sami moga-mogi turun nur Allah yang Maha Kuasa dening kula sami. Sejak terbentuk menjadi sebuah desa ratusan tahun silam, orang bumi Sembahulun meyakini nenek moyang mereka sudah memeluk Islam, bahkan sebelum syiar Wali Songo masuk ke desa mereka. Raden Haryapati dan Harya Mangunjaya adalah dua nama yang dipercaya oleh orang Sembahulun menjadi batara guru pertama kali bagi nenek moyang Sembahulun. Mereka jualah yang mengajarkan kepada leluhur Sembahulun yang berjumlah 7 orang tentang cara bertani dan ilmu tauhid. Beliau yang pertama memberikan ajaran itu, kuberikan engkau 4 pegangan hidup. Yang pertama adalah aku ajarkan engkau mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan kuberikan engkau adalah Al-Quran sebagai pegangan hidupmu. Kemudian kuberikan kamu bibit padi untuk pelanjut daripada ekonomi lah. Nah kemudian yang keempat diberikan dia untuk mengatur tata pemerintahan di dalam lingkungan ini dulu. Gitu. Keempat ajaran inilah yang menjadi cikal bakal upacara ngayu-ayu. Namun, tidak tertulis jelas dari mana asal Raden Haryapati dan Harya Mangunjaya berasal. Orang-orang Sasak adalah orang-orang yang beragama, orang-orang yang beragama. Nah, seperti apa orang Sasak itu beragama itu? Dia beragama orang yang tahu taka, yang tahu adat, yang tahu bahasa. Tahu ini bukan tahu, tahu itu adalah tahu. Tapi tahu ini menempati. Jadi orang Sasak itu adalah orang yang tahu taka, artinya orang yang menempati tempat ini sebagai anugerah diberikan oleh Tuhan gitu. Seperti ruh ini menempati raganya. Nah, ruhnya itu apa? Agama itu.
hanya mengajarkan cara bertani dan tauhid, kedua Batara Guru ini juga membentuk tatanan perangkat desa. Nah, jadi bentuk tatanan pemerintahan di sini itu dibentuk sama leluhur itu satu pertama kiai. Kiai itu ada istilahnya spiritual. Kemudian ada pembekal itu sebagai untuk melaksanakan pemerintahannya. Yang ketiga pemangku untuk mengatur pola tanam, bagaimana hubungan kita dengan hutan, bagaimana hubungan kita dengan air, ini tugasnya dia. Nah, kemudian yang keempat ada istilahnya pande. Nah, yang dapat membuat peralatan pertanian dan persenjataan bela diri, hanya itu yang empat itu. Dalam tata cara upacara ngayu-ayu, air menjadi unsur utama. Para tetua adat bertugas mengambil air di 13 mata air berbeda untuk dipersembahkan dalam ngayu-ayu. Lalu kenapa air itu dikumpulkan kan begitu? Jadi air dikumpulkan ataupun yang disatukan di tempat yang sudah ditentukan oleh orang tua. Jadi maksudnya air itu adalah sumber daya manusia maupun tanaman. Termasuk manusia juga menerima manfaatnya. Tanaman juga begitu menerima manfaat. Pelaksanaan ngayu-ayu tak lepas dari ajaran tauhid yang diterima orang Sembahulun pertama kali. Warga di desa yang terletak di kaki Gunung Rinjani ini mengenal ajaran tauhid Wetu Telu, sebuah ajaran yang menjadi dasar keyakinan orang Sembahulun untuk mengenal Sang Pencipta. Kalau kita memandang dari kacamata agama, karena dulu itu ajaran yang pertama itu hanya tauhid toh, belum ada syariat. Nah, terkenal di sini itu yang dulu itu wetu telu, bukan waktu telu. Wetu itu 3 pokok pegangannya di dalam ilmu ketuhanan itu. Kalau dalam ilmu tauhid itu orang-orang sofi itu zat, sifat dan afal itu yang dipegang oleh orang sini. Jadi sebab 3-3, bukan waktu yang 5 itu dikurangi 2 supaya 3, bukan. Gitu. Wetu Telu ini sebenarnya suatu ajaran di antara orang Sasak mengenai rahasia kejadian dan unsur-unsur kejadian manusia. Jadi bukan agama. Ketika orang Sasak ingin mempelajari batin Islam atau bagian esoterik Islam, maka dia harus mempelajari rahasia kejadian manusia dan unsur-unsur kejadian manusia. Nah, itu ada pada kitab Wetu Telu. Jadi itu ajaran, bukan agama. Udara malam kian dingin. Namun para pemangku adat Sembahulun Bumbung tetap berkumpul di Berugak, rumah penyimpanan air pusaka. Para tetua adat ini akan membacakan kitab lontar jati suara yang bercerita tentang ngayu-ayu. Di dalam Berugak, seorang pemuka agama kusyuk mendoakan arwah leluhur. Di hadapannya, air dari 13 mata air menjadi sarana. Dalam doa, tersimpan harapan tanah Sembahulun akan tetap subur. Hujan rintik-rintik mulai membasahi desa Sembahulun Bumbung, membuat hawa malam itu semakin dingin. Tapi bagi para tetua adat, hawa dingin bukanlah penghalang untuk menyelesaikan pembacaan kitab tua peninggalan nenek moyang. Bagus sing warna Bagi mereka, setiap anak cucu keturunan harus mengetahui siapa dan dari mana mereka berasal.
petilasan, air kembali didoakan para pemangku adat. Dalam doa, ada permohonan kepada Sang Ilahi untuk segala kesuburan dan hasil panen yang melimpah bagi desa Sembahulun Bumbung. Usai didoakan, air dan sesaji dibawa oleh pemangku adat menuju anak sungai untuk dilarung. Asa tertanam dalam setiap butir padi merah yang ditabur dan air yang dituang. Harapan sungai kembali mengalir. Cuaca tetap bersahabat dengan tanaman dan tanah tetap subur. Tersemat dalam doa setiap warga Sembahulun Bumbung yang dititipkan kepada pemangku adat. Mereka percaya suburnya tanah Sembahulun adalah pertanda kebutuhan sayur mayur bagi masyarakat Pulau Lombok dapat terpenuhi.